Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan kasih lihat ke kalian buku-buku apa saja yang sudah berhasil aku baca di sepanjang bulan Oktober kemarin. Dan karena jumlahnya itu ada banyak, jadi langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, buku yang pertama ini tuh aku tuh taunya dari salah satu Listopia di Goodreads yang judulnya tuh kayak a book in the cover gitu deh kalau nggak salah. Dan aku akhirnya memutuskan untuk lihat-lihat gitu kan dan menemukan buku ini. Singkatnya aja ini tuh kayak bercerita tentang pustakawan yang suatu hari tuh dia menemukan seorang yang ternyata terkunci di perpustakaannya itu selama semalaman penuh. Dan dia dari situ kayak menaruh rasa gitu deh ke pengunjung ini yang I do not know, kayaknya dia mahasiswa atau apa gitu kalau nggak salah ya. Tapi apa ya, kayak aku tuh nggak ngerti poin dari buku ini tuh apa, bercerita apa. Meskipun buku ini tuh tipis sebenarnya, cuman aku nggak ngerti ini tuh bahas apa. Dan kayaknya makin lama tuh makin kemana-mana, jadi aku nggak ngerti what's poinnya di sini apa gitu loh. Karena di situ kayak penulis hanya menjabarkan kayak kalimat-kalimat yang acak gitu deh, dan pembahasannya cukup melebar kemana-mana. Tapi ya aku jadi cukup tahu lah ya beberapa seluk-beluk pustakawan atau kehidupan seorang pustakawan di dalam sini. Tapi sayangnya aku cuma bisa kasih rating 2,5 dari 5 bintang. Oke, ini tuh sama kayak buku yang sebelumnya. Jadi aku taunya dari Listopia Goodreads itu. Jadi sekalian gitu loh. Dan aku jujur lebih suka yang ini daripada yang sebelumnya. Jadi sesuai dengan judulnya, ini tuh berisi tentang kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan unik, aneh, dan bisa dibilang random yang dilontarkan oleh orang-orang pengunjung di sebuah toko buku. Baca buku ini tuh kayak cukup menghibur lah buat aku, dan sukses bikin aku senyum-senyum sendiri. Dan aku tuh jadi bertanya-tanya, ternyata ada ya orang-orang yang segitu randomnya di toko buku. Dan karena ini cukup menghibur buat aku pribadi, dan aku merekomendasikan ini tuh ke kalian kalau mungkin nggak tahu mau baca apa lagi. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 3,5 dari 5 bintang. Nah, novel selanjutnya ini tuh genrenya fantasi tapi sedikit ada percikan romansnya gitu, yang ternyata adalah retelling dari Aladdin. Dari review yang aku denger sih, memang pada awalnya tuh aku sengaja nggak cari tahu blurb atau review, tapi ya memang aku baca buku ini karena covernya emang cantik banget. Singkatnya ini tuh bercerita tentang Zahra atau jin gitu, yang dia tuh terperangkap di dalam lampu dan akhirnya dia dikeluarkan oleh seorang pemuda. Singkat kata, dia itu harus memilih antara dia tuh harus menemui sebuah situasi di mana dia tuh harus memilih antara menemui kebebasan yang selama ini diidam-idamkannya atau merelakan kehancuran demi orang yang udah membebaskannya ini. Narasinya di sini aku suka ya, cukup puitis dan diksi yang dipakai juga bervariasi. Dan aku juga suka deh, pokoknya nuansanya tuh bagus. Apalagi deskripsi tempatnya itu yang benar-benar bikin aku membayangkannya tuh indah banget deh. Pokoknya kalau kamu suka yang Middle East atau Arabian vibe story, ya cocok banget deh baca ini. Dan untuk reviewnya aku sebenarnya pernah bahas di yang rekomendasi novel fantasi sama Kak Ariesi itu, sepercik di situ ya. Dan juga di blog, mungkin kamu bisa cek di blog yang linknya udah aku taruh di description box. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 4 dari 5 bintang. Selanjutnya ini tuh adalah novel romance yang ditulis oleh penulis Indonesia, dan ini tuh aku pinjem dari teman aku, apalagi kalau alasannya bukan karena covernya yang cantik banget. Dan ini tuh bercerita tentang seorang gadis yang bernama Rahani, yang dia itu mengidap suatu penyakit gitu deh, yang menyebabkan indera pendengarannya tuh agak berkurang. Dia itu hanya mempunyai satu-satunya teman
yang kayak dijadikan apa ya, teman curhat gitu kali lah ya, yang bernama Bayu. Suatu hari mereka berdua itu mempunyai tempat bermain baru, dan singkat kata akhirnya mereka sering main ke sana gitu kan. Sampai suatu ketika akhirnya Bayu ini tuh kayak ngilang gitu deh. Dan nggak sampai situ saja, ternyata Rahani diberikan cobaan yang bertubi-tubi gitu. Sampai suatu ketika muncul seorang pemuda misterius di kehidupan Rahani. Dan gimana kehidupan Rahani selanjutnya kamu bisa baca sendiri di novelnya ya. Dan aku nggak tahu kalau misalnya mau baca novel ini tuh di mana. Kayaknya ini agak lama ya terbitnya. Jadi mungkin seharusnya sih di e-commerce masih ada yang jual kayak bekasnya gitu ya. Semoga aja. Dan kalau kalian mau lihat review lengkapnya, aku udah pernah bikin juga ya di blog yang linknya udah aku taruh di description box. Dan untuk ratingnya aku mau kasih 3,8 dari 5 bintang. Oke, selanjutnya aku baca buku ini yang udah jadi wishlist aku dari lama banget. Dan kalau kita lihat dari covernya itu kayaknya kayak novel fantasi or middle grade gitu lah ya, enggak sih? Tapi ternyata isinya tuh jauh lebih berat daripada itu. Dan bisa aku bilang di sini novelnya tuh cukup abstrak dan absurd. Dan novel ini tuh dibagi menjadi 3 bagian, yang which mean satu bagiannya ini tuh menceritakan melalui sudut pandang berbagai macam tokoh yang sebenarnya tuh nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Tapi pegunungan tinggi Portugal ini alias yang ada di judulnya itu yang menyimpan kisah gitu deh, sehingga membuat mereka tuh semacam mempunyai benang merah gitu loh, paham nggak sih? Jadi sebenarnya mereka ya secara tidak langsung juga berhubungan, tapi kayak nggak kenal gitu loh ya. Pokoknya cerita dari masing-masing bagian ini benar-benar absurd dan abstrak banget. Dan memang di bagian pertama tuh jujur aku emang agak emosi karena aku nggak ngerti ini mau dibawa kemana kan ceritanya. Tapi ternyata ketika aku selesai baca bagian kedua itu cukup membuatku wow, ternyata kayak gini toh ceritanya. Pokoknya ya mungkin kalau kalian yang kurang terlalu menyukai hal-hal yang kayak sastra gitu, menurutku ini genrenya sastra ya. Jadi kayak ya gitu deh. Mungkin kalau kalian penasaran juga kayak aku boleh dicoba. Cuman aku takut kalian tuh malah mengalami tanda kutip culture shock gitu deh ketika membaca buku ini. Dan ya gitu deh, aku agak kecewa juga sebenarnya karena ekspektasiku tuh ketinggian. Kukira ini tuh novel fantasi. Untuk ulasan lengkap lagi-lagi aku taruh link blognya di description box, jadi kamu bisa cek di situ. Dan ya karena ekspektasiku itu tadi, jadi makanya aku cuma bisa kasih ratingnya tuh 3,8 dari 5 bintang. Selanjutnya ini tuh adalah novel horor, dan ini tuh masih ya novel yang gratis yang dikasih oleh Kak Steffi, yang videonya kalian bisa cek di atas itu ya. Jadi nanti aku taruh aja di situ. Oke, balik lagi. Jadi ini tuh meskipun covernya bright tapi isinya tuh cukup dark dan kelam. Jadi ini tuh bercerita tentang kayak ditemukannya seorang mayat wanita tanpa kepala gitu deh, dan akhirnya menimbulkan trauma terhadap sosok tokoh. Tapi menurutku di sini juga selain adanya kasus tersebut, unsur horor yang kayak hantu-hantuannya tuh juga bagus lah menurut aku. Dan unsur Jawanya tuh kental banget. Dan di sini tuh latarnya tuh di Purwosari. Dan FYI Purwosari tuh ya bisa dibilang kampung halamanku lah gitu, kampung halaman dari keluarga ayah gitu kan. Jadi aku merasa kayak agak sedikit relate nih sama cerita ini. Tapi meskipun aku gitu nggak ngerti ini tuh ceritanya ada di mana gitu kan, sungai yang dimaksud itu di mana gitu. Jadi aku nggak ngerti deh. Dan kalau untuk mengacu pada hal yang kurang aku suka, sebenarnya aku udah pernah jelasin juga secara jelas-jelasnya tuh di video yang jadi kamu itu. Tapi ya jujur aku sangat terhibur sama novel horor ini, yang bahkan aku tuh kayak nggak pernah, jarang banget deh baca buku horor, tapi ketika baca ini malah terhibur dan aku sempat ngakak juga. Jadi makanya aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang.
Nah, selanjutnya ini tuh adalah novel yang cukup membuat aku penasaran dari dulu sampai sekarang dan akhirnya kesampaian buat baca di bulan Oktober kemarin. Ini tuh novel pertama dari serialnya siapa tuh namanya, Hercule Poirot. Aku bacanya Hercule Poirot sih, tapi ya nggak tahu aku dengar dari mana orang-orang yang bilang Hercule Poirot, tapi kita bilang Poirot aja deh biar gampang. Dan di sini aku ngerti kenapa sekarang Hercule Poirot ini tuh disukai banyak orang ya, karena dia itu mencari pelakunya tuh cukup detail banget deh pokoknya, dan dia itu kayak melihat segala sesuatu dengan detail, dan aku aja kayak nggak nyadar kayak dia itu bener-bener detail dan kritis. Sedangkan aku hanya bisa melongo gitu kan ngelihat si Poirot ini tuh melakukan aksinya. Pokoknya aku suka banget dengan misternya di dalam sini dan tokoh-tokoh di dalam sini yang lumayan banyak yang bikin kita jadi kayak ini siapa ini yang bunuh, ini siapa gitu. Tapi kayaknya aku tuh kurang sukanya tuh sama pelakunya sih, kayak ya kenapa itu kayak ketahuan juga sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi ya kan. Dan mungkin karena ini baru buku pertama, jadi aku harus membaca buku yang selanjutnya. Jadi biar aku tahu gitu kan. Tapi cukup memuaskan karena aku juga baru pertama kali baca novelnya Agatha Christie. Jadi ini sekaligus ya novel pertama dari Agatha Christie yang aku baca, dan cukup oke lah ya untuk pemulaan. Jadi makanya aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang. Nah, selanjutnya ini tuh bisa aku bilang novel yang antara horror dan slice of life, dan ada hubungannya dengan Angel and Demons gitu. Ini tuh aku pertama kali lihat itu bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa. Yang itu adalah masuk ke Google Play Books TBR ku. Kok kan pernah lihat di video yang sebelumnya itu. Dan dari situ akhirnya aku memutuskan untuk download dulu deh, bacanya nanti. Dan ternyata aku baru punya kesempatan di bulan ini. Ini tuh singkatnya bercerita tentang dewa yang dia itu adalah keturunan terakhir dari sekelompok yang disebut dengan Aradit. Dan ceritanya dewa ini tuh bakal jadi tumbal gitu untuk menghidupkan kembali makhluk yang dinamanya di sini sih Dajjal ya. Dan karena premis itu yang cukup membuatku menggelitik, akhirnya aku tuh memutuskan untuk baca. Cuma yang aku keluhkan di sini tuh adalah tokoh yang kayaknya kebanyakan, dan I do not know mereka itu fungsinya apa ya sebanyak itu, apa cuman untuk pengalih atau ya whatever lah. Dan pas banget tahun lalu, Oktober tahun lalu lebih tepatnya, aku juga baca buku yang bertema sama, yaitu Noir yang ditulis oleh Renita Nozaria. Tapi secara keseluruhan aku lebih suka novel yang itu, I'm so sorry. Tapi buku ini not bad sih, kayak ya nggak seburuk itu juga. Cuman bisalah mungkin untuk penulis diperbaiki lagi ke depan-depannya. Dan kamu bisa baca buku ini di Google Play Books, tapi aku waktu itu dapatnya gratis. Kalau misalnya sekarang bayar ya I'm so sorry. Dan untuk ratingnya aku mau kasih rating 3 dari 5 bintang. Next, ini adalah novel yang juga salah satu wishlistku dari lama, dan kayaknya semua orang pada ngomongin ini. Dan akhirnya aku menemukan dong di Google Play Books secara gratis. Jadi siapa yang gak tergiur untuk download dan baca. Dan aku pertama-tama mau cerita dulu kalau aku pernah lihat filmnya, baik yang ini sama yang Through the Looking Glass. Dan aku semi-semi berharap gitu, karena buku kan biasanya lebih bagus ya daripada film. Tapi ini unpopular opinion sih, kenapa ya buku ini tuh kayak terkesannya datar banget gitu, dan beginning serta ending itu cukup membuat aku kecewa sih. Tapi overall aku menikmati ceritanya, dan beberapa part tuh aku kalau merasa dan harus mengingat-ingat kayaknya emang gak ada di film. Tapi menurutku emang agak bikin ya bosen gitu, kayak aku nggak bisa memvisualisasikan sebagus yang di film. Cuman ya kayaknya baru kali ini sih aku lebih suka film daripada buku. Ya maaf aja. Dan karena hal tersebut aku cuma bisa kasih rating 3 dari 5 bintang. Nah, buku ini tuh aku tahu dari Kak Aya dan diracun juga sama Kak Aya. Akhirnya aku tertarik dan memutuskan untuk membaca. Di sini aku bilang tuh
maknanya tuh dalam dan nangkep lah di aku. Dan mungkin karena tema yang diangkat tuh lebih rasional kali lah ya, jadi beberapa orang atau mayoritas orang itu bisa relate. Beberapa puisi yang ditulis oleh penulis luar, aku tuh jujur kebanyakan emang nggak paham. Pernah beberapa kali dulu tuh baca buku puisi English gitu kan, tapi nggak paham karena masalahnya ya toxic relationship gitu kan, aku nggak paham. Cuman untuk yang ini aku suka banget, kata-katanya aku suka, terus ilustrasinya juga bagus lah, simple tapi ya oke. Terus palet warnanya juga indah. Aduh, pokoknya bagus banget deh. Dan karena hal tersebut aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang. Mungkin kalau ada kesempatan aku bakal mempertimbangkan untuk beli buku fisiknya, tapi ya dengan membaca e-booknya aja aku tuh udah seneng sih sebenarnya. Nah, terakhir ini tuh adalah penutup dari bacaanku di bulan Oktober, yaitu adalah komik. Setelah sekian lama aku nggak baca komik ya kan. Aku suka di sini ceritanya itu kayak dark, terus di sini ada unsur fantasi dan juga semi action gitu. Gambar dan ilustrasi, gambar atau ilustrasinya itu dan pemilihan warnanya tuh kayak bener-bener style aku banget gitu deh, Ciaela. Dan pokoknya aku suka banget karena gambarnya bener-bener detail dan grafis. Pokoknya aku suka deh. Dan kalau kalian misalnya mau baca ini tuh di Google Play Books ada. Dan karena ini juga tipis jadi aku nggak terlalu bisa cerita banyak-banyak. Pokoknya aku suka banget deh. Dan untuk ratingnya aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang. Oke, itu tadi adalah buku-buku yang sudah aku baca di sepanjang bulan Oktober 2021. Jumlahnya itu ada 13 buku. Jujur aku kaget banget kok bisa baca sebanyak ini. Dan aku juga baru menyadari kalau ritme bacaku di bulan Oktober ini tuh cukup cepat. Jadi aku seminggu tuh bisa menghabiskan 2-3 buku. Entah itu gabut atau mungkin emang ya keadaan kecepatan membacaku tuh lebih cepat aja daripada biasanya. I do not know. Tapi aku cukup seneng lah ya karena ya udahlah ya bisa baca segitu banyaknya. Makasih banyak banget ya buat yang udah nonton sampai sini, and I'll see you on my next one. Bye bye.